Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang burung konin. Karena banyak pertanyaan di Instagram saya @gacormac. Om, kalau melihara konin itu bagusan ijoan, terus trotol, atau dari dewasa? Nah, menurut saya sih bagus semua ya teman-teman, tergantung perawatannya. Tapi nanti saya akan jelaskan biar teman-teman itu paham, biar teman-teman juga memahami ya. Sebenarnya kalau melihara konin itu enakan dari ijoan, trotol, atau dewasa. Nanti saya akan ulas kelebihan dan kekurangannya mulai dari ijoan, trotol maupun yang dewasa teman-teman. Nah, tapi teman-teman sebelum melanjutkan video ini, teman-teman bisa di-subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Yang pertama yang akan saya bahas dulu adalah konin ijoan. Nah, konin ijoan sebenarnya enak atau enggak? Saya akan bahas dulu kekurangannya teman-teman. Kekurangan konin ijoan. Yang pertama adalah kita kalau merawat konin dari ijoan, kalau menunggu ke metaliknya itu lama teman-teman. Sekitar 8 bulanan. Terus ada juga kalau konin ijoan, kalau kita rawat masih gambling. Ini koninnya nanti bakalan jadi jantan atau betina. Kan kalau teman-teman kurang paham untuk memilih konin ijoan, takutnya yang pengen konin jantan malah nanti pas dewasa jadinya betina. Itu kan nanti membutuhkan proses waktu yang lama kan teman-teman. Terus yang ketiga kekurangannya adalah konin ijoan itu membutuhkan protein yang tinggi teman-teman. Jadi seperti nektar yang kita bikin atau nektar yang kita beli harus benar-benar bagus supaya konin ijoan itu nggak gampang nyilet, terus nggak gampang mati juga. Nah, itu kekurangan kalau kita memelihara dari ijoan. Tapi kelebihannya memelihara konin dari ijoan apa sih Om? Enaknya itu burung kalau udah dewasa itu bisa jinak teman-teman. Jadi ke trotol dia bisa langsung gacor, terus langsung trotol ke dewasa dia juga bisa gacor teman-teman. Dan kalau kita masterin, kalau dari ijoan, burung konin kita itu lebih enak dan lebih cepat masuk. Itulah kelebihannya kalau kita memelihara konin dari ijoan. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah konin trotol. Nah, konin trotol menurut saya ini burung yang sangat enak. Karena apa teman-teman? Kekurangannya menurut saya sih hampir nggak ada, dan kelebihannya itu banyak teman-teman. Yang pertama, kelebihan konin trotol. Konin trotol biasanya udah mapan ya, udah mapan-mapan. Nafsu makannya juga bagus, baik. Biasanya dia juga makan kerontonya lebih gampang kita latih. Terus untuk bunyinya dia juga udah bisa ngeriwik-ngeriwik, udah mau ngeplong juga kalau kita pintar memilih. Keuntungan yang lain, burung konin trotol ini juga bisa kita masterin dengan burung lain, dan masterin burung konin trotol ini menurut saya pas ya, karena bisa masuk biasanya teman-teman pas nanti dewasa. Terus yang konin trotol juga udah positif jantan ya, jadi tidak gambling lagi ini jantan atau betina. Kalau udah keluar trotolannya ya pasti jantan. Ini teman-teman kendala konin trotol. Nah, kendala konin trotol itu biasanya nektar. Nah, nektarnya itu kalau nggak bagus biasanya ngembang atau gonta-ganti nektar gitu, biasanya burungnya kurang bagus nanti pas dewasanya. Nah, nektar yang saya gunakan teman-teman biasanya untuk trotol saya menggunakan nektar gacormac. Di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee itu banyak kok teman-teman. Teman-teman kalau pengen nyoba, coba aja nektar gacormac, siapa tahu cocok. Kalau pengen racikan sendiri, teman-teman juga harus racik yang baik ya, atau yang bagus ya untuk konin trotol Anda, supaya burung pas nanti dewasa burung bagus, terus suaranya ngeplong dan bongkar isian juga teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah konin kalau kita pelihara dari dewasa. Dewasa yang saya maksud adalah dewasa bahan yang dari ombyokan ya. Menurut saya kalau yang dewasa itu kekurangannya banyak ya teman-teman ya. Lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nah, kali ini saya akan bahas dulu kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ya kita nggak usah nunggu waktu lama untuk burung konin ke metalik, karena kan udah metalik. Terus yang kedua keuntungannya kita nggak usah masterin, pasti burungnya udah ada isiannya dari alam. Terus itu aja sih keuntungannya teman-teman.
kekurangannya nih ya. Kekurangannya ini menurut saya banyak ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita pelihara dari metalik, biasanya burungnya itu susah jinak, atau kalau kita jinakin itu susah teman-teman kalau dari bahan. Jadi kita butuh proses untuk menjinakannya, untuk bunyi. Nah terus untuk bunyinya, kalau kita pinter milih ya bisa bagus, tapi kalau kita nggak bisa milih, biasanya burung konin yang udah dewasa, kita pelihara di dewasa, burungnya itu susah ngeplong teman-teman, pasti hanya kemerecek aja, jarang ngeplong, jarang nembak-nembak, dan jarang keluar isiannya. Nah terus yang ketiga nih, kekurangannya itu biasanya susah untuk makan kroto. Nah jadi kita harus melatih terus untuk makan kroto. Nah mungkin itu aja sih teman-teman pengalaman dari saya. Gugusan ijoan, trotol atau dewasa menurut saya bagus semua ya, tergantung selera kita, tapi menurut saya teman-teman enakan pelihara dari trotolan ya, maupun udah keluar metalik dikit ataupun udah banyak, menurut saya lebih enak trotolan karena lebih mudah dijinakkan, lebih cepat bunyi, lebih cepat gacor, gampang dimasterin, dan masih banyak lagi teman-teman keuntungan memelihara burung konin dari trotolan ini. Nah kalau teman-teman sih selera ya, kalau emang di daerah teman-teman adanya dewasa atau hijauan ya monggo bisa dipelihara aja. Yang terpenting perawatan kita harus bagus, harus konsisten, dan menurut saya poin penting dalam merawat burung konin itu ada di nektarnya. Nah kalau teman-teman racik nektar ya harus benar-benar bagus, harus benar-benar pas. Kalau teman-teman nggak mau ribet, beli aja nektar-nektar yang ada di online. Kalau saya pakainya nektar Gacor Mac, banyak kok di Shopee ya, teman-teman bisa dicek aja. Mungkin itu aja pengalaman dari saya, semoga aja pengalaman saya ini bermanfaat bagi konin mania pemula, dan semoga teman-teman juga sukses untuk merawat burung konin. Dan saya akhiri video ini, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya. Saya Om Andi Sos Burung, see you next time.